Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Bapak Ibu sedherek-sedherek jamaah salat Isya Masjid Al Mukarramah, monggo kita wiwiti kanthi waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Al imamatu. Wonten dalu menika kita badhe bahas bab tentang imamah, tentang imam salat ya. Kita membahas tentang imam. Yustaratu fil imami, ya, disyaratkan bagi seorang imam, ini penting ya. Ada beberapa sifat yang sepindah. Al-Islamu, Islam jelas nggih. Islam. Wal aqlu, berakal. Lawannya berakal itu berarti gila. Orang gila tidak boleh jadi imam. Wal buluh, balik. Ya, usianya sudah balik. Wadzukurah lil ma'mumini rijal wal khonasi, laki-laki. Kalau jamaahnya terdiri dari jamaah laki-laki dan perempuan. Tidak boleh ada jamaah laki-laki kok imamnya perempuan. Ya, itu tidak boleh. Ada salah satu kelompok Islam liberal. Nggih, terus ning negara barat niku wonten Islam liberal. Kula kok kesupen namine sinten. Ada perempuan, dia seorang dosen. Ya. Itu menjadi imam. Makmume ya laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Campur. Jadi softnya itu dibuat campur. Laki-laki perempuan jadi satu. Nah, yang jadi imam si perempuan. Ini dengan alasan kesetaraan gender, atas dasar kesetaraan gender. Lho ngopo kok sing dadi imam kudu wong lanang? Ya kudune wong wedok ya padha wae oleh. Karepe seperti itu. Nah, apa sih? Ya, jadi ada itu kesetaraan gender itu. Maka di sini az-dzukurah harus laki-laki. Kalau makmumnya terdiri dari laki-laki dan perempuan. Wa taharatu minal hadasi wan najasi. Suci dari najas dan hadas. Suci dari najis dan hadas. Ya. Kenapa disebutkan harus suci? Karena nanti sebagian ulama berpendapat kalau imam tetap nekat sholat padahal dia dalam kondisi najis, nah, makmumnya semuanya juga sholatnya akhirnya batal. Itu nggih. Kalau si imam ini nekat, padahal piyambake nggih mun ngertos, nek piyambake niku najis utawi hadas. Ning kok tetap maju dados imam, nah itu nanti akan ya berefek kepada sholatnya makmum. Akhirnya sholatnya makmum batal. Maka disyaratkan ya seorang imam suci dari hadas dan najas. Ya, meskipun bagi makmum juga dalam melaksanakan sholat ya harus suci dari najis dan hadas. Wa ihsanul qiraah. Ihsanul qiraah. Bacaannya bagus. Bacaan Al-Qur'annya bagus. Dari mulai Al-Fatihahnya, dari membaca ya secara tajwidnya, makhraj hurufnya ini panjang pendeknya bagus. Ini disyaratkan. Ya. Lebih-lebih dalam surat Al-Fatihah. Menika surat Al-Fatihah niku merupakan rukun salat. Maka bacaannya harus bagus. Maksudnya bagus di sini bukan bagus lagunya ya, tapi bagus ya satu tajwidnya, panjang pendeknya, makhraj hurufnya ya. Amta, nah itu biasanya agak kesulitan di situ. Ngamta ada yang gitu kan. Itu tidak boleh ya, maka
Qiraahnya ihsanul qiraah. Ya, bacaannya harus bagus. Wal arkan, rukunnya juga. Wassalamatu minal a'dzar, selamat dari udzur, selamat dari hal-hal yang sifatnya udzur, seperti mungkin dia sakit, ya, atau kalau di sini disebutkan mimisen, ya, ini disyaratkan kalau imamnya lagi ada halangan, mending tidak usah jadi imam. Ya. Nah, itu syarat-syarat imam. Ya. Itu tadi ada Islam, baligh, akil, ya, kemudian ihsanul qiraah, bacaannya bagus. Al-ahaqu bil imamah, siapa yang berhak menjadi imam. Jadi ketika kita menunjuk orang untuk menjadi imam itu, siapa yang berhak untuk menjadi imam sholat. Ittafaqal fuqaha'u fil jumlati, para ulama sepakat, ya, secara umum para ulama sepakat ala annahu yuqaddamu lil imamati as-sultan. Para ulama sepakat yang lebih berhak untuk menjadi imam adalah mereka orang yang memiliki kekuasaan. Nah, di sini as-sultan, sultan itu ya sultan, pemimpin nih. Ya, sini pun presiden. Nah, kita tingkat kampung sini ya. Yang lebih berhak menjadi imam siapa? Pak RT. Ya. Nah, Pak RT. Rakyat toh? Ya, didoakan. Didoakan kajenge mengke, ya. Ini nek secara urutan. Maksudnya nek podo-podo apik kabeh ngeten lho. Nek sama-sama Islamnya bagus. Secara agamanya bagus, secara bagus semua, maka yang diutamakan adalah sultan. Sultan itu kalau tingkatnya negara. Nah, kita tingkat kampung sini ya berarti Pak RT. Au naibuhu. Naib niku napa? Naib itu wakil. Wakil RT, enten mboten wakil RT. Nah. Nggih. Jadi nek tingkat pemerintahan tingkat terendah kan RT nggih Pak nggih. RT. Atau nek Pak RT-nya ndak ada sebagai imam, naibnya. Naib itu wakilnya. Wakilnya ndak ada siapa ya? Mungkin nanti ditunjuk. Sumal qadhi, kemudian hakim. Ya, hakim itu negara ya hakim, dia yang seorang menjadi. Summa sahibul manzil. Jadi secara urutan gini nggih. Nek sekon dhuwur yang punya wilayah, yang punya kuasa siapa? Nek mboten enten turun naib, pemimpinnya. Ngapunten. Wakilnya. Kok wakilnya mboten enten ganti hakim. Ya, hakim mboten enten summa sahibul manzil. Sahibul manzil itu ya, bahasa saya mungkin tuan rumah. Ya, sahibul manzil, tuan rumahnya. Ya, pribumi, yang jadi imam pribumi. Tsummal imamur ratib al-masfil masjid, kemudian selanjutnya adalah imam rawatib. Nah, ini standar kita ini. Ya, standar kita imam rawatib. Maka sebenarnya Bapak Ibu rahimakumullah, idealnya mereka yang menjadi pemimpin itu adalah mereka juga yang menjadi imam sholat. Idealnya ngeten. Yang menjadi pemimpin adalah mereka yang menjadi imam sholat. Idealnya seperti itu. Tapi kalau sudah ndak ada lah ini urutannya. Tsummal imamur ratib, imam rawatib. Imam rawatib kita siapa? Ya, biasanya di masjid ditulis itu. Imam rawatib pertama bapak siapa, kedua bapak siapa. Nanti yang pertama tidak ada, ya, selanjutnya digantikan oleh. Tsummal afqah, kemudian orang yang afqah al-a'lam. Orang yang paham terhadap ilmu agama. Langkung-langkung ilmu perkara urusan sholat. Milo
yang menjadi imam ya harus paham hukum-hukum yang berkaitan tentang sholat. Ampun ngantos imamnya mboten ngertos hukum tentang sholat, makmumnya langkung ngerti. Ya. Ketika imam salah, makmum subhanallah. Yang makmum ibu-ibu tepuk tangan, makmumnya bingung. Iki dong apa toh? Imamnya bingung. Iki kok malah do subhanallah? Kok malah jamaahnya tepuk tangan? Nah, ini berarti imamnya tidak tahu tentang hukum sholat. Maka imam harus paham tentang hukum sholat. Al-afqah, al-a'lam bi ahkami sholat. Ya, imam harus tahu tentang hukum-hukum berkaitan tentang sholat. Fal akro, selanjutnya akro. Akro itu tadi, akro itu yang hafalannya banyak, bacaannya bagus, tajwidnya bagus, nah itu didahulukan. Ya. Fal asan al akbaru sinnan. Kemudian orang yang usianya sudah tua. Langkung-langkung menawi wonten di sini disebutkan al mutazawwij yang sudah menikah. Ya, orang yang sudah tua, orang yang sudah menikah. Ya. Tsummal ahsan sautan, kemudian suaranya yang bagus. Ya, suaranya yang bagus. Nah ini Bapak Ibu rahimakumullah ya, yang berhak menjadi imam. Jadi secara urutan seperti itu. Dari awal ya mereka yang memiliki kekuasaan ya, yang duduk di pemerintahan, maka kalau tidak ada turun ya wakilnya, kalau tidak ada kemudian sahibul manzil ya tuan rumah, kalau tuan rumah tidak ada berarti imam rawatib ya, imam rawatib, maka disyaratkan ya afqah ya faham dalam urusan agama termasuk dalam hukum-hukum sholat, kemudian bacaannya bagus, hafalannya juga banyak ya, langkung-langkung secara umur usianya juga lebih tua ya. Lah ini ya dalam sebuah hadis disebutkan wa fi hadis Ibnu Mas'ud, disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah, yang menjadi imam, yang mengimami adalah aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling aqra', orang yang paling banyak hafalannya, orang yang paling baik dalam ilmu tajwidnya. Ya. Ini penting. Makanya mungkin ada belajar tahsin ya, kajengi maos Al-Qur'an menika saged sae menika nggih, makhraj huruf ya, panjang pendeknya niki penting ya. Yang mengimami adalah mereka yang aqra, orang yang paling banyak hafalannya, paling bagus bacaan qiraahnya. Fa in kanu fil qiraah sawa, kalau secara umum iki padha-padha bacaane sae, padha-padha hafalane kathah, maka selanjutnya nek padha-padha niki nggih, semisal ada dua kandidat, semisal ada katakan dua kandidat, padha-padha bacaane sae, padha-padha hafalane kathah, maka diseleksi oleh fa'alamuhum bisunnah. Di antara dua orang ini mana yang lebih faham tentang sunnah, tentang hadis-hadis. Itu nggih. Langkung-langkung hadis-hadis ingkang berkaitan tentang ahkam-ahkam niku kados Umdatul Ahkam. Hadis-hadis yang berkaitan tentang ibadah. Fa in kanu fis sunnah sawa, kalau ternyata dalam ilmu Al-Qur'annya sama, ilmu hadisnya sama, ya fa'aqdamuhum hijrah. Ya, kalau di sini orang yang lebih pertama kali hijrah, zaman dulu kan hijrah. Jadi dulu hijrah dari Mekah ke Madinah itu lebih berhak. Fa in kanu fil hijrah sawa fa'aqdamuhum salaman islaman au sunnan. Ya, maka kemudian selanjutnya didahulukan yang lebih yang tua. Di antara dua orang ini semisal nggih, cara ilmu Al-Qur'ane sama bagusnya, tentang bab sunnahnya juga sama bagusnya, maka didahulukan, dipilih mana yang lebih tua. Nah, yang lebih tua ya.
Nah ini ya, itu urutan-urutannya. Itu adalah orang yang berhak untuk menjadi imam. Maka ini penting Bapak Ibu rahimakumullah, kados belajar seperti ini penting agar kita paham, mengerti tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat. Ya. Lebih-lebih bagi imam. Ya, bagi imam ini, imam itu adalah orang yang menanggung sholatnya makmum, sholatnya jamaah. Maka jangan kok kemudian sembarangan mengangkat menjadi imam. Harus ya, kalau di masjid kita ini berarti masjid yang sudah ya masjid masyarakat, masjid warga ini harus benar-benar ada seleksi, bermusyawarah, ya jamaah bermusyawarah. Kinten-kinten sinten niki ingkang napa diangkat menjadi imam. Nah, ditunjuk ya dengan seleksinya itu tadi. Ya secara bacaannya bagus, kemudian juga paham tentang ya hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat. Jangan sampai kemudian imam mboten ngertos hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat. Nah, termasuk tugas imam itu adalah menjaga makmum, artinya menjaga niku napa nggih. Jangan sampai kemudian kok malah jamaah sepi. Nah, itu terjadi Bapak Ibu rahimakumullah. Zaman riyen mawon terjadi ya ketika Mu'ad bin Jabal ngimami sholat subuh bareng ngeten niku malah makmume do bubar. Nah, itu ya, kemarin kan ada hadisnya gitu ya. Ketika Mu'ad bin Jabal ngimami sholat subuh malah makmume bubar. Nek secara ilmu Mu'ad bin Jabal sahabat hebat, banyak meriwayatkan hadis. Akan tetapi ya itu tadi, makanya imam itu juga penting untuk merawat jamaah. Ya merawat jamaah ya kira-kira melihat kondisi jamaahnya bagaimana. Nah, itu penting ya. Ketika mau sholat ya menghadap ke makmum, dirapikan ya sampai semuanya tenang baru dimulai sholat. Kemudian Allahu Akbar qomat, yang penting wis madhep kiblat, takbir Allahu Akbar, padahal makmum masih belum tertata rapi. Nah ini janganlah, itu hukum-hukum yang berkaitan seperti itu imam harus paham. Ya, imam harus paham. Rasulullah SAW ketika menjadi imam, beliau menata shaf sampai benar-benar lurus, rapi dan semuanya tenang, siap untuk sholat. Itu ya. Semuanya tenang, siap untuk sholat. Baru kemudian imam memulai takbiratul ihram. Diperhatikan dulu jamaahnya. Nah, termasuk mengatur shaf. Oh ini kok eneng cah cilik ning ngarep. Dik, pindah sih ya, pindah di belakang. Nah, itu kajenge imam yang ngatur. Ya, biar imam yang ngatur. Ya. Khawatirin nanti nek sing ngatur podo-podo makmume malah salah tombo malah. Nah, gitu ya. Nah, nanti biar imam yang mengatur. Ditata. Siapa nanti yang harus berdiri di belakang imam? Jagani mungkin nek imam salate batal. Nah, itu juga harus diperhatikan imam. Lah niku nggih Bapak Ibu rahimakumullah, dados seorang imam itu adalah seorang dhamin. Dhamin itu orang yang menanggung, salatnya jamaah. Alhamdulillah menika penting. Mantuk rohu imamatuhu ya. Siapa yang keimamannya, bahasane napa nggih keimaman? Siapa yang kalau dia menjadi imam itu dibenci, makruh, hukumnya makruh. Ya. Satu, tukrahu imamatul fasik. Makruh imamnya orang fasik. Fasik niku wong sing seneng maksiat. Seneng maksiat dadi imam. Nah, ini keimamannya makruh. Tapi nek secara hukum salate sah napa mboten salate niki imame semisal senenge maksiat. Iki imame senenge maksiat niki salate sah napa mboten? Nek secara hukumnya sah. Asal syarat rukun semuanya terpenuhi sah. Tapi makruh. Lah wong eneng sing luwih alim kok sing ditunjuk malah sing seneng maksiat. Nah, ini makruh keimamannya. Ya. Kemudian
Wal a'ma, orang yang buta. Sing dadi imam nyuwun sewu, orang yang buta. Engko bingung no. Ya, enggak bisa melihat. Ya. Nanti makmumnya mboten saged ngatur saf makmum gitu ya. Ya meskipun secara hukum ya salatnya sah juga, tapi yang demikian makruh. Pernah Abdullah bin Umi Maktum ya ketika Rasulullah pergi meninggalkan kota Mekah, Abdullah bin Umi Maktum, beliau orang yang buta, sahabat buta, dipasrai ken dados imam pengganti Rasulullah. Ya, padahal beliau kondisi matanya buta, tidak bisa melihat. Maka kemudian ada sahabat yang wah kok kurang srek, masuk kok imamnya buta. Maka kemudian diganti oleh sahabat yang lain. Ya. Wal makruh ingdal kaum, imam yang dia itu cara-cara napa gene, bahasa kita itu makruh ingdal kaum, ora disenengi. Paham nggih? Cara-cara warga ini, masyarakat ini ora seneng karo si A semisal. Nek sama si A niku kok kurang srek ngeten niku. Lah ini ketika dia menjadi makmum, menjadi imam, nah ini imamnya makruh ya. Mergo secara ati iki wis alah wis ora seneng. Ya, cara-cara pun mboten disenengi kalian jamaah. Nah, ini juga keimamannya makruh. Ya. Wa man yutilu sholatahu, dan juga imam yang memanjangkan bacaan sholat. Sholatnya dawa-dawa. Yang kados Mu'ad bin Jabal tadi. Ya. Hafalannya banyak itu ya. Hafalannya banyak, bar niku pas ngimami wah sak lembar, sak muka. Kok isih kurang, tambah meneh satu muka, satu lembar. Imam makmume sempoyongan misalnya. Nah ini ya nanti lama-lama akhirnya makmumnya bubar. Nah, makanya tadi yang kita sampaikan, si imam itu harus benar-benar paham kondisi makmum. Ya karena di antara makmum ada orang yang pun sepuh, ada orang yang sakit-sakitan barangkali, ada anak kecil, ya. Kemudian ada barangkali orang yang musafir sedang melakukan perjalanan. Maka diperhatikan sopoyo. Sawu sufufakum, dilihat. Kok enten mbah-mbah pun sepuh. Nah, berarti kingko salate ya, jangan terlalu lama. Nah, itu artinya menjaga. Ini merawat yang demikian penting. Ya. Karena nggih jamaah namung sing sepuh-sepuh. Jamaah tinggal yang sepuh-sepuh. Sing nom-nom ora gelem do jamaah. Dilalah ya imame macane dawa. Sing sepuh-sepuh pun mboten kiyat, "Mbah, monggo Mbah jamaah Mbah ten masjid." Ngapunten Mas. Bapak imame niku maose ayat dawa-dawa kula pun mboten kiyat. Wis akhire jamaah bubar. Jamaah entek. Ya jamaah kantun sepuh-sepuh, imame maos dawa-dawa, akhirnya jamaahnya bubar. Ya, ini. Kemudian wa katsirul lahan. Lahan niku ya apa bacaane mboten fasih. Nggih. Wa katsirul lahan alladzi la yahilul ma'na kaljar ma'arraf ghairul maghdubi alaihim. Harusnya ghairil nggih. Nah, ini salah. Ghairul maghdubi alaihim. Ini berarti kan salah-salah dalam bacaannya. Atau orang yang gagap. Orang gagap enggak, jangan jadi imam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanir rahim enggak boleh, enggak boleh jadi imam itu imam gagapnya. Jadi lesannya juga mungkin apa? Cedal ya. Orang yang cedal juga. Orang cedal ini nanti karena berpengaruh dalam bacaan. Nyuwun sewu Bapak Ibu rahimakumullah. Terlebih-lebih dalam bacaan surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah ini rukun. Maka dalam membaca surat Al-Fatihah ini menawi saged menika makhraj huruf, panjang pendek menika kedah sae. Ya harus benar secara aturan membaca Al-Qur'an.
Ya, sehingga enten Bapak Ibu rahimakumullah, saya dapatkan dalam madhab Syafi'i ya, itu berpendapat ngeten. Saumpami ngeten nggih. Seumpama ada makmum yang bacaannya fasih, kemudian dia bermakmum kepada imam yang bacaan Al-Qur'annya amburadul. Itu nggih. Saya ulangi. Seumpama ada makmum secara hukum dia niku maca Al-Qur'an nggih sae, tajwid makhraj hurufe nggih sae, panjang pendeke nggih sae. Kok kemudian dia bermakmum kepada imam yang baca Al-Qur'an wabil khusus membaca surat Al-Fatihahnya kok salah-salah? Itu sebagian ulama berkata ya, berpendapat iki salate makmum iki dibaleni. Ya. Salatnya si makmum ini dibaleni. Ya, karena pada hakikatnya janjane dekwene lebih ngerti tentang hukum membaca Al-Qur'an, panjang pendeknya tajwidnya itu. Tapi kok bermakmum kepada orang yang bacaane ya amburadul lah. Maka sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan, nah ini salatnya ini nanti diulangi lagi. Wallahu a'lam bishawab. Lah niku saking pentingnya napa? Ya itu tadi ya, dalam bacaan Al-Qur'an yang benar. Ya. Lah menika nggih dados orang yang keimamannya makruh ya, orang yang keimamannya makruh itu tadi. Jadi orang yang bacaannya kurang baik, orang yang fasik, pelaku maksiat ya. Kemudian orang yang buta, ini juga. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, batalnya sholat imam. Batalnya sholat imam apabila dikerjakan sholat berjamaah, kemudian kok imamnya batal di pertengahan sholat, tidak menjadikan sholatnya makmum batal. Saya ulangi. Meskipun tadi nggih, meskipun imam menika domin yang menjamin sholatnya makmum. Tapi ketika sholatnya imam batal, tidak menjadikan sholatnya makmum menjadi batal. Misal niki, pun sholat 1 rakaat, 2 rakaat, bareng niku kok imam ngentut katakan. Berarti kan sholatnya batal nggih. Nah, sholatnya batal, maka sholatnya makmum batal apa mboten? Mboten. Itu ya. Maka nanti imam mencari pengganti, namanya istikhlaf. Istikhlaf itu mencari pengganti. Ya, makanya itu tadi nanti disunahkan orang yang berdiri di belakang imam itu ya naibnya, wakilnya. Ya ampun ngantos cah cilik, ya ampun ngantos cah cilik enggak boleh. Nah niku nggih. Terus napa? Batalnya salat imam tidak menjadikan sholatnya makmum menjadi batal. Tinggal nanti ketika imam sholatnya batal, nggih pun ya kiambae mundur, ya mundur menunjuk satu orang, bahkan nanti kalau tata caranya ketika imam itu napa batal, sewu nggih,